Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan paparkan koneksi antar materi modul 2.2 PSE, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurdianto dari SMA Negeri Karangpandan, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, kita akan mulai dari pertanyaan. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, sebagai seorang guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademiknya dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, guru perlu menerapkan dan mengintegrasikan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan menerapkan praktik mindfulness dengan teknik stop, mindfulness seeing, mindfulness listening ke dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru perlu mengetahui cara implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, yaitu pengajaran dengan eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya koneksi antar materi. Baik itu modul 1 sampai dengan modul 2.2. Baik, yang pertama, koneksi materi antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian, koneksi dengan modul 1.2. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud apabila calon guru penggerak memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Adapun peran guru penggerak diantaranya adalah menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pemimpin pembelajaran, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.3. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, Bapak Ibu akan mendukung terwujudnya visi pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terbagi menjadi 6 dimensi. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian koneksi dengan modul 1.4. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, akan membantu terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Baik, selanjutnya koneksi materi dengan materi sebelumnya, yaitu dengan modul 2.1.
Dengan kita mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh guru. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi tujuannya adalah memenuhi kebutuhan setiap individu murid. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tidak ada relasi antara akademik, sosial, dan emosional murid, sehingga guru perlu mengajarkan akademik, sosial, dan emosional secara terpisah, melalui keteladanan saja. Dan setelah mempelajari modul ini, ternyata ada hubungan antara akademik, sosial, dan emosional. Guru harus mampu menetapkan tujuan, harus mampu membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga seluruh siswa, seluruh individu dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, yaitu well-being. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Yang kedua, guru perlu menerapkan dan mengintegrasikan 5 KSE dan menerapkan praktis mindfulness dengan teknik stop, mindfulness saying, dan mindfulness listening ke dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru perlu mengetahui cara implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, yaitu pengajaran secara eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah, serta penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bapak Ibu, berkaitan dengan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, kami akan mengintegrasikan 5 KSE dan menerapkan praktek mindfulness ke dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, memberikan pembelajaran secara eksplisit baik dalam kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim budaya sekolah yang menuju pada kesejahteraan psikologis. Kemudian bagi rekan sejawat, yang pertama menjadi teladan tentunya. Yang kedua, belajar merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, tentunya berkolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran yang profesional, pendampingan rekan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Bapak Ibu, demikian tadi paparan terkait dengan koneksi materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional
Semoga bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.